Halo semuanya, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Sesuai judulnya, kali ini gue akan ngebahas sebuah film dari Asia, Korea Selatan, dengan judul Minari. David, look! 새로 시작한다고 그랬잖아. How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right? Yes. Grandma smells like Korea. 야, 뭐라고? 그랜마 스멜? Minari bercerita tentang keluarga Jacob yang pindah ke daerah Arkansas untuk mengadu nasib di sana. Dari awal kepindahan mereka, kita bisa lihat si istri itu nggak suka dengan lingkungan di situ karena terlalu jauh kemana-mana. Sedangkan anak bungsunya itu tuh memiliki penyakit jantung gitu, dan untuk rumah sakit tuh dari rumah ke rumah sakit itu tuh membuka waktu 1 jam, dan itu kata si istri tuh nggak efisien kalau ada apa-apa sama anaknya. Tapi si suami kekeh untuk tinggal di situ karena dia udah invest di situ juga untuk bertani. Akhirnya mereka tinggal di situ dengan kesederhanaan sampai akhirnya konflik mulai muncul dengan tidak adanya air, dan setelah itu si nenek pun datang dari Korea. Ketika si nenek datang, konfliknya itu makin melebar, makin seru karena si nenek juga sifatnya kocak banget dan sekaligus bikin suasananya makin emosional gitu. Karena dengan hadirnya si nenek tuh kayak yang ngebalikin rasa kangennya si keluarga ini ke kampung halamannya gitu loh. Si anak bungsu yang kayaknya belum pernah ketemu neneknya dan belum pernah ke Korea itu tuh kayak yang gak akrab sama neneknya di awal. Bentroknya si bungsu sama si nenek tuh bikin kocak abis, apalagi ada beberapa adegan yang bikin senyum-senyum, bikin kakak. Pokoknya seru. Warna pastel dan vintage di film ini juga bikin suasananya nambah hangat gitu loh. Dan musiknya sendiri di beberapa titik bikin kita ngerasa emosional tersendiri gitu. Terlepas dari itu semua, gue sendiri ngerasa ada beberapa isu rasisme juga sih diselipin di beberapa adegan, terutama di pas adegan di gereja. Pas si bungsu ditegur sama salah satu temennya, dan si kakak juga diajak ngobrol sama salah satu anak di gereja tersebut. Tapi dibalik itu semua, film ini tuh memberikan kita banyak banget ilmu. Gimana kita struggle dalam hidup, terus yang udah berumah tangga juga gimana caranya mempertahankan rumah tangga dengan ekonomi yang sulit. Namun kesederhanaan itu semua tuh kerasa pas dalam hidup gitu loh. Jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan, yang mungkin emang kekurangan juga. Apalagi di ending-ending film tuh emang kayak yang semua konfliknya keluar gitu. Nggak heran film ini menyabet 6 penghargaan di Piala Oscar. Salah duanya kalau nggak salah itu Best Picture sama Best Actor. Beralih ke jajaran cast-nya, ada Stephen Yeun sebagai Jacob, Han Ri-yi sebagai Monica, Neo Cho sebagai Anna, Alan S. Kim sebagai David, Yoon Yuh Jung sebagai Sunja atau Nenek, dan film ini disutradarai oleh Lee Isak Chung. Gue pribadi suka banget sama karakter David di film ini. Dia itu punya progres atau perkembangan karakter selama film dari awal sampai akhir gitu loh. Dari dia nggak berani untuk lari sampai dia lari, dari dia jauh sama neneknya jadi dekat sama neneknya. Buat kalian yang pengen nonton film ini, tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena kemarin gue nonton juga bener-bener sendirian di gedung bioskop, nggak ada yang nonton. Tetap jaga kesehatan kalian semua, tetap jaga imun, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.